Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, kita lanjut ya. Karena ini pertemuan pertama, hari pertama, dua audio sekaligus ya. Audio yang tadi kita hitung sebagai pengantar. Audio ke-1. Ini audio ini yang akan menjadi audio ke-1 ya, yaitu kita mulai dari jam 1. Ya, harusnya sih nggak dari jam 1 ya, cuma untuk gampang mengingat nanti kita pada hari ke-10 berarti sudah jam 10 begitu ya. Untuk memudahkan kita mengingat sudah sampai mana perjalanan kita mengupas kehidupan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Baik, jam 1 di sini berarti jam 1 malam ya, atau jam 1 dini hari ya, atau jam 1 tengah malam. Apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam? Sedang apa Rasulullah pada jam 1 tersebut? Sudah tahu kita jawabannya ya. Beliau masih dalam keadaan tahajudnya. Ya, pada jam 1 malam ya, itu beliau sudah mengerjakan sholat tahajud selama 2 jam. Dan beliau masih akan mengerjakan lagi sholat tahajud tersebut pada jam 1 itu pada 2 jam berikutnya. Subhanallah, luar biasa ya, sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Jadi kurang lebih Rasulullah itu bangun untuk sholat malam sekira pukul 11 malam atau pukul 23 ya. Dari mana patokannya pukul 23? Ini seperti yang sudah kita bahas pada pengantar, bahwa sejak awal beliau menerima wahyu surat Al-Muzammil ayat 3, nisfahu aw yanqus minhu qalila. Ya, Allah perintahkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk bangun nisfahu pada pertengahan malam, setengahnya malam ya. Nah, kita sudah tahu ya, Nabi memang terbiasa bangun pada pertengahan malam. Cuma pertanyaannya, kalau ditarik menjadi zaman sekarang, ada jam di zaman sekarang, kira-kira jam berapa pertengahan malam itu? Bagaimana cara ngitungnya? Gampang ya. Orang Arab zaman dahulu menyebut malam itu ketika matahari terbenam atau waktu maghrib. Itu sudah dimulai disebut sebagai al-lail atau malam ya, sampai dengan waktu fajar ya, atau waktu subuh. Jadi dari maghrib sampai subuh itu disebut lail, malam ya. Subuh sudah disebut waktu pagi begitu. Nah, dari maghrib sampai subuh, kalau seandainya maghrib itu jam 6, kemudian jam 18 ya, kemudian subuh itu jam setengah 5, berarti waktu malam terjadi selama 10 jam setengah ya. Dari pukul 6 sore sampai pukul setengah 5 subuh itu 10 jam setengah. Itu panjangnya waktu malam. Maka pertengahan malam ya, berarti 10 jam setengah dibagi 2 ya, 5,25 ya. Kita jalan aja dari jam 6 sampai 5 jam, 25 itu akan jatuh pada pukul 11 ya, 25. Jadi kurang lebih pukul 11 malam ya, antara 11 lewat 15 menit atau sekitar itu ya. Jadi kesimpulannya, Rasulullah SAW bangun pada pertengahan malam, berarti beliau terbiasa bangun pukul 11 dan kemudian melaksanakan salat tahajud sampai 4 jam berikutnya ya. Berhenti salat tahajud Nabi kurang lebih pada pukul 3 malam ya, atau pada pukul 3. Baik, kemudian bagaimana kebiasaan Nabi ketika salat tahajud tersebut ya? Pertama ya, Rasulullah SAW jumlah rakaat tahajudnya itu ada kalanya 11 atau
13 ya. Ini yang paling banyak beliau kerjakan ya. Bisa 11, bisa 13 ya, terkadang 11. Sebagaimana yang diceritakan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha ya, istri beliau, melihat baginda Nabi SAW sholat, dihitung rakaatnya, oh ternyata 11 ya. Atau juga 13 sebagaimana diceritakan oleh Sayyidatuna Maimunah Ummul Mukminin ya radhiyallahu anha. Beliau juga melihat bagaimana tahajudnya Rasulullah, jumlah rakaatnya dihitung ternyata 13 ya. Jadi dominannya, mayoritasnya adalah 11 atau 13. Tetapi terkadang beliau juga mengerjakan lebih banyak dari jumlah tersebut atau lebih sedikit. Ya, bisa juga lebih sedikit kalau kebetulan beliau ingin membaca ayat-ayat yang panjang, surat-surat yang panjang, mungkin jatuhnya hanya 7 rakaat atau 9 rakaat ya begitu. Atau kalau ingin memperpendek mungkin bisa sampai 20 rakaat atau 23 rakaat dan seterusnya. Jadi ada yang biasa dilakukan, ada yang tidak biasa dilakukan ya. Yang biasa adalah 11 atau 13 ya. Yang tidak biasa tetapi juga pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah lebih panjang dari itu atau lebih pendek dari itu. Di mana Rasulullah SAW mengerjakan sholat tahajud pada pukul 1 ya, dimulai dari pukul 11 sampai dengan 12, sampai dengan jam 1, sampai dengan jam 2, jam 3 berhenti ya, berarti 4 jam total. Di mana beliau mengerjakannya? Paling banyaknya Nabi mengerjakan di rumah ya. Jadi sholat tahajud beliau dikerjakan di rumah. Tetapi tidak jarang pula beliau mengerjakan di masjid ya. Jadi beliau keluar ke masjid mengerjakan sholat tahajud di masjid ya. Nanti satu waktu saja, sekali-sekali saja beliau mengerjakan ke masjid. Tapi mayoritasnya, seringnya dikerjakan di dalam rumahnya. Jadi di kamar Rasulullah SAW beliau punya tempat khusus untuk melaksanakan sholat. Jadi di situ-situ aja sholatnya ya, nggak pindah-pindah ke ruang tamu ya, nggak pindah ke tempat lain ya, hanya di sudut itu saja ya. Baik, jadi beliau terkadang mengerjakan tahajud di masjid sehingga sahabat bisa melihat tahajud beliau ya. Sahabat-sahabat Rasulullah SAW ya, malam juga mereka melakukan sholat tahajud ya. Mereka juga mengerjakan di rumah atau di masjid ya. Nah, kalau kebetulan sama-sama di masjid ketemu dong sama Nabi ya, maka mereka bisa melihat bagaimana sholatnya Nabi. Nah, dari situlah banyak hadis yang menceritakan sahabat yang melihat tahajudnya Rasulullah SAW itu berarti Nabi sedang tahajud di masjid ya. Tapi umumnya adalah di rumah ya. Maka lebih banyak lagi riwayat dari istri-istri Rasulullah, dari Ummul Mukminin yang menceritakan tentang tahajudnya baginda Nabi Muhammad SAW ya. Jadi jumlah rakaatnya seperti itu, tempatnya juga demikian. Bagaimana caranya? Kebiasaannya Rasulullah SAW itu kalau sholat tahajud pasti ya selalu dimulai dengan 2 rakaat yang ringan ya. 2 rakaat yang ringan. Jadi apa artinya? Artinya sholat pada rakaat pertama hanya membaca Fatihah saja, kemudian ruku ya. Rukunya juga singkat, kemudian i'tidal, sujud ya. Rakaat kedua juga hanya membaca Fatihah saja, kemudian ruku. Ini disebut 2 rakaat yang ringan ya. Rakaataini khafifatain ya, 2 rakaat yang ringan. Itu selalu bangun tidur tidak langsung mengerjakan 2 rakaat yang panjang. Pasti dibuka dengan 2 rakaat yang ringan. Dan kemudian selalu diakhiri dengan 1 rakaat sholat witir atau 3 rakaat sholat witir ya. Jadi terkadang 1, terkadang 3 ya. Jadi selalu dibuka dengan 2 rakaat dan selalu diakhiri dengan 1 atau 3 ya. Baik, ambil saja 3 lah contohnya ya. Maka
paket tahajudnya Nabi itu pasti lebih dari 5 ya, karena pembukaannya 2, penutupannya 3 ya. Maka tahajudnya intinya ya, kalau intinya 2 saja berarti minimal 7 rakaat tahajudnya Rasulullah SAW ya. 2, 2, 3, 7 ya. Kalau ya, intinya 2, kalau intinya 4 rakaat berarti 2, 4, 3 ya, 9 dan seterusnya. Seperti itu. Jadi kebiasaan Nabi SAW ketika sholat tahajud seperti itu ya. Setelah 2 rakaat ringan, barulah beliau mengerjakan 2 rakaat yang panjang ya. Bayangkan durasi 4 jam ya, dari jam 11 malam hingga pukul 3, 4 jam. Kalau seandainya beliau mengerjakan tahajud pada saat itu 9 rakaat, berarti 2 yang ringan, 3 sebagai penutup ya, 3-nya juga ringan ya, salat witirnya penutup. Maka inti tahajudnya ada 4 rakaat yang dikerjakan selama 4 jam. Maka 1 rakaat beliau bisa berdiri sepanjang 1 jam. Subhanallah ya. Ini panjang sekali bacaan surat yang dibaca oleh Rasulullah SAW ya. Rakaat pertama selesai Fatihah baca Al-Baqarah. Rakaat kedua selesai Fatihah baca Ali Imran. Rakaat ketiga ya, kemudian salam, kemudian bangun lagi beliau ya, rakaat ketiga membaca Al-Maidah, rakaat keempat membaca An-Nisa. Subhanallah ya. Maka ketika Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha melihat panjangnya salat Rasulullah SAW dan beliau melihat bengkak kedua kakinya baginda Nabi ya, karena salatnya panjang seperti itu, maka Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya, wahai Rasulullah, lima tasna'u hadza ya Rasulullah, wa qad ghufira laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Ya, apa harus seperti ini ya Nabi, padahal engkau sudah diampuni dosa-dosamu yang sebelumnya maupun yang setelahnya. Qala sallallahu alaihi wasallam, afala akunu abdan syakura. Ya, maka Nabi menjawab, apa tidak boleh aku menjadi hamba yang bersyukur. Baik Bapak Ibu sekalian, ya, ini jadi bagaimana sifat tahajudnya Nabi. Dan dari hadis ini ada hikmahnya yang luar biasa indah sekali ya. Ketika Sayyidah Aisyah bertanya seperti itu, jadi maksud pertanyaannya adalah, wahai Rasulullah, kenapa harus seperti ini tahajudnya? Harus panjang sekali padahal dosa-dosamu sudah diampuni. Artinya engkau wahai Rasul bukan dalam keadaan sedang memohon. Ya, bukan dalam posisi ya sedang memohon ya. Memohon seperti orang yang memohon dosanya dimaafkan, bukan ya. Dosanya sudah diampuni. Jadi bukan untuk memohon. Seandainya ya dalam posisi orang yang sedang punya permohonan kepada Allah, ya bolehlah panjang kayak begitu. Gitu maksudnya Sayyidatuna Aisyah begitu ya. Ya kalau orang yang lagi punya keinginan, orang yang lagi punya permohonan, ya pantaslah panjang kayak begitu. Tapi kan engkau enggak punya ya Rasulullah. Dosa-dosamu sudah diampuni, ya engkau sudah enggak lagi memohon agar dimaafkan dosanya. Lalu mengapa tetap seperti ini begitu? Maksud pertanyaannya Sayyidatuna Aisyah. Maka dijawab oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, afala akunu abdan syakura. Ya, wahai Aisyah, panjang sholat ini memang bukan sebagai hamba yang sedang memohon, melainkan sebagai hamba yang sedang bersyukur. Ya, ini jawabannya indah sekali, bahwa
Ternyata justru dibalik pengertiannya, apa yang difahami oleh Sayyidatuna Aisyah itu dibalik oleh Rasulullah SAW, bahwa ya kalau sedang memohon kita mengerjakan ibadah yang panjang, maka ketika kita sedang bersyukur harusnya lebih panjang lagi begitu ya, karena level orang yang sedang bersyukur itu di atasnya orang yang sedang memohon ya. Jadi ya memang pantas kalau tahajud beliau demikian panjangnya, karena levelnya sudah level orang yang sedang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Begitu. Jadi hikmah dari percakapan ini adalah, Bapak Ibu sekalian dan teman-teman yang dimuliakan Allah, kita itu kalau dalam rangka syukur kepada Allah harusnya ibadah kita lebih banyak dibandingkan dalam rangka kita memohon kepada Allah. Bukan sebaliknya. Selama ini sebaliknya ya. Kita lagi punya keinginan nih ya, kita lagi punya permohonan, kita lagi punya hajat sama Allah ya. Ibadah kita banyak dong ya. Duha bisa sampai 8 rakaat ya, tahajud bisa lama, sedekah bisa berkali-kali ya. Kenapa? Kita lagi punya keinginan, lagi punya permohonan. Tapi begitu keinginan tersebut diberikan oleh Allah, begitu permohonan kita dijawab oleh Allah ya, berarti kita bersyukur dong ya. Alhamdulillah ya Allah, kita bersyukur dikabulkan doa kita. Nah, dalam keadaan syukur itu seharusnya seyogianya ibadah kita lebih banyak lagi daripada sebelumnya ketika kita dalam keadaan memohon ya. Kalau sebelumnya doa kita 8 rakaat ya, nah sekarang lagi bersyukur harusnya lebih dari 8. Kalau sebelumnya tahajud kita sudah banyak, harusnya begitu kita dalam keadaan bersyukur lebih banyak lagi. Mengapa? Karena levelnya orang yang bersyukur lebih tinggi di atasnya daripada levelnya orang yang sedang memohon. Itu kurang lebih hikmah yang indah sekali dari percakapan antara baginda Nabi Muhammad SAW dengan istri beliau Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Baik, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, jadi kesimpulannya, apa yang dilakukan oleh Nabi pada jam 1 dini hari atau jam 1 malam, beliau masih dalam keadaan tahajudnya yang sudah dimulai sejak pukul 11 malam yang lalu ya. Dan terus seperti itu ya, setiap malam inilah dia aktivitas beliau. Insyaallah besok kita lanjutkan kembali. Hari kedua kita bahas apa yang dilakukan oleh Nabi pada jam 2. Insyaallah ya, mudah-mudahan ada keberkahan bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.